Di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum perbankan. Hukum perbankan adalah sebuah sistem peraturan hukum yang mengatur kegiatan operasional bank dan transaksi keuangan yang dilakukan oleh bank. Ini mencakup pengambilan dan penyimpanan uang, pemberian kredit, pengelolaan dana, dan lain-lain. Tujuan dari hukum perbankan yaitu untuk memastikan keamanan dan ketertiban kegiatan perbankan serta melindungi hak dan kepentingan nasabah. Nah, selain pengertian perbankan yang saya jelaskan tadi, ada juga nih beberapa ahli yang menjelaskan tentang pengertian perbankan. Nah, yang pertama, menurut Muhammad Jumhana, adalah seperangkat peraturan yang mengatur semua aspek kegiatan lembaga keuangan bank. Nah, yang kedua, menurut Fuandi, hukum perbankan merupakan sebuah sistem aturan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, doktrin, dan sumber hukum lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu sejarah perkembangan hukum bisnis perbankan di Indonesia. Praktik perbankan di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda dengan bank-bank pertama yang mendukung perdagangan kolonial. Setelah kemerdekaan 1945, pemerintah mulai mengatur sektor perbankan. Dengan Undang-Undang Perbankan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1967. Krisis moneter Asia tahun 1997 sampai 1998 mendorong reformasi besar-besaran, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 untuk meningkatkan transparansi dan perlindungan nasabah. Selain itu, munculnya perbankan syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Selanjutnya, sumber hukum perbankan. Sumber hukum perbankan terbagi menjadi dua. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan merupakan revisiasi signifikan dalam regulasi perbankan di Indonesia. Berikut adalah beberapa titik perbankan dari undang-undang ini. Pertama, prinsip-prinsip dasar perbankan. Kedua, izin usaha. Ketiga, pengawasan. Dan keempat, perlindungan nasabah. Selanjutnya, sumber hukum perbankan yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan, termasuk perbankan. Beberapa regulasi OJK yang relevan untuk sektor perbankan adalah: yang pertama, regulasi kesehatan bank, kedua, perlindungan konsumen, dan ketiga, inovasi dan teknologi keuangan. Selanjutnya ada juga jenis-jenis lembaga perbankan. Yang pertama, bank umum, yang kedua, bank sentral, ketiga, bank perkreditan rakyat atau BPR, yang keempat, bank asing, yang kelima, lembaga keuangan non-bank, keenam, bank digital, yang ketujuh, bank investasi, dan yang terakhir, bank sekuritas. Asas-asas perbankan. Dalam menjalankan tugasnya, bank perlu memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam perbankan. Yang pertama ada asas hukum. Bank dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat tidak dapat dilepaskan dari landasan hukum yang berlaku. Apa yang dilakukan bank didasarkan atas hukum tertulis maupun tidak tertulis. Yang B, asas keadilan. Di samping asas hukum, bank juga dapat menerapkan asas keadilan. Dalam melayani masyarakat, bank tidak boleh memberikan fasilitas kredit hanya kepada pengusaha besar saja, tetapi juga kepada pengusaha kecil. Yang C, asas kepercayaan. Hubungan bank dengan nasabahnya adalah atas dasar kepercayaan. Nasabah harus percaya pada bank bahwa uang yang disimpan dapat dikelola dengan baik oleh bank. Di lain pihak,
bank memegang teguh kepercayaan tersebut dengan siap sedia membayar nasabah apabila sebagian atau seluruh simpanannya sewaktu-waktu ditarik. Yang D. Asas keamanan. Dalam melayani nasabahnya, bank menggunakan asas keamanan. Bank memberikan keamanan terhadap simpanan nasabahnya agar terhindar dari suatu kejahatan. Yang E. Asas kehati-hatian. Salah satu asas perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan adalah asas kehati-hatian. Namun, undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang asas tersebut. Yang F. Asas ekonomi. Bank sebagai perusahaan yang tujuannya memperoleh keuntungan tidak dapat dipisahkan dengan prinsip ekonomi. Dengan tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit, bank menarik bunga atau keuntungan dari masyarakat yang merupakan imbalan jasa bagi bank. Yang F ada studi kasus yang berjudul Analisis SWOT Financial Technology atau Vintage, Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia, studi kasus 4 bank syariah di Kota Medan. Latar belakangnya, studi ini mengkajikan bagaimana vintage dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan pembiayaan di bank syariah di Indonesia, terutama di Kota Medan. Dengan pertumbuhan pesat teknologi digital, penting bagi bank syariah untuk beradaptasi dan memanfaatkan inovasi ini untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Yang kedua, metodologi dari studi kasus ini merupakan pendekatan kualitatif, menggunakan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data. Yang B, analisis SWOT. Metode ini dipilih untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan vintage dalam bank syariah. Yang ketiga ada analisis SWOT. A. Yang pertama, kekuatan strengths. Yang pertama, aksesibilitas. Vintage memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan keuangan kapan saja dan di mana saja, yang penting di era digital. Yang kedua, efisiensi proses. Teknologi dapat mempercepat proses pembiayaan, mengurangi waktu yang diperlukan untuk pengajuan dan pencairan dana. Yang ketiga, inovasi produk. Memungkinkan bank syariah untuk mengembangkan produk pembiayaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang B, kelemahan. Yang pertama, ketergantungan pada infrastruktur teknologi. Yang kedua, ada keamanan data. Ancaman cybercrime dapat mengurangi kepercayaan nasabah yang sangat penting dalam konteks perbankan syariah. Yang ketiga, literasi digital. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang teknologi dapat menghambat adopsi vintage. Yang C, peluang. Yang pertama ada pertumbuhan pasar. Permintaan yang meningkat untuk layanan keuangan digital menciptakan peluang bagi bank syariah untuk memperluas pangsa pasar. Yang kedua, inklusi keuangan. Vintage dapat menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan tradisional, termasuk masyarakat di daerah 3T, terdepan, terluar, dan terpencil. Yang D, ancaman. Yang pertama, regulasi yang belum jelas. Ketidakpastian regulasi dapat menghambat perkembangan vintage dan mengurangi investasi di sektor ini. Yang kedua, persaingan dari vintage konvensional. Banyak vintage yang tidak berbasis syariah menawarkan produk serupa yang dapat menarik nasabah dari bank syariah. Ada yang keempat, implikasi. Yang pertama, strategi adaptasi. Bank syariah perlu mengembangkan strategi untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan meningkatkan layanan berbasis vintage. Ini termasuk investasi dan infrastruktur teknologi dan pelatihan untuk staf dan nasabah. Yang kedua, edukasi nasabah. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang vintage melalui program edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan adopsi layanan digital. 3. Kerjasama dengan penyedia vintage. Kolaborasi dengan perusahaan vintage dapat membantu bank syariah untuk memanfaatkan teknologi terbaru tanpa harus mengembangkan semuanya dari awal. Kesimpulan dari studi kasus ini adalah menunjukkan bahwa vintage memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan pembiayaan bank syariah. Namun, untuk memaksimalkan manfaatnya, perlu ada perhatian pada aspek keamanan, edukasi, dan kerjasama dengan pihak lain. Dengan pendekatan yang tepat, bank syariah dapat memperkuat posisi mereka di pasar keuangan Indonesia dan mendukung inklusi keuangan yang lebih luas. Dan yang terakhir adalah ringkasan.
Hukum bisnis perbankan penting untuk memastikan transparansi, keadilan dan tanggung jawab, serta melindungi nasabah dan menjaga stabilitas keuangan di Indonesia. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mencakup izin bank, pengawasan, dan hak nasabah. Dengan munculnya fintech, diperlukan regulasi adaptif untuk mendukung inovasi sambil menjaga keamanan data dan konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.